Di ruang rapat yang berlapis kayu jati tua itu, udara pagi terasa berat. Barisan pejabat tinggi duduk rapi di kursi mereka, wajah-wajah serius menatap ke depan. Semua mata tertuju pada satu pintu yang sebentar lagi akan terbuka. Presiden baru saja tiba. Di sampingnya, sosok yang menjadi pusat perhatian hari itu, Menteri Keuangan, berdiri dengan tenang, membawa setumpuk berkas dan keyakinan di wajahnya. Dengan salam pembuka yang hangat, ia menyapa semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya tenang tapi mantap, menggema di seluruh ruangan. Di balik gaya bicaranya yang santai, ada aura tegas seorang ekonom yang telah lama menyiapkan diri untuk momen ini. Ia tahu, pidato ini bukan sekadar laporan keuangan, ini adalah pertaruhan kepercayaan, ujian pertama di hadapan wakil rakyat dan bangsa. Namun, di tengah formalitas itu, candanya justru mencairkan suasana. Kalau saya jawab semua pertanyaan dari Komite 4, 2 jam pun tak cukup, ujarnya sambil tersenyum. Tawa kecil terdengar, namun di balik kelakar itu tersimpan makna. Ia datang bukan untuk membacakan angka, tapi untuk berdialog, membangun pemahaman. Ia ingin menyampaikan bahwa ekonomi bukan sekadar grafik, melainkan kisah manusia, kisah tentang kesejahteraan yang harus dirasakan semua lapisan rakyat. Judulnya, Kebijakan Fiskal untuk Pertumbuhan Tinggi dan Sejahtera Bersama. Ia berhenti sejenak, tersenyum kecil, lalu berkata lirih, sejahtera bersama, kaya bersama. Kalimatnya agak aneh ya, tapi mungkin memang itu tujuan kita. Sebuah pernyataan yang sederhana, namun mengandung makna besar, bahwa tugasnya bukan membuat negara tumbuh di atas kertas, melainkan memastikan pertumbuhan itu dirasakan oleh rakyat kecil, petani, nelayan, guru, dan buruh. Di ruangan yang semula terasa tegang itu, hadirin mulai memahami arah pembicaraannya. Bukan sekadar laporan fiskal, tapi ajakan moral. Sebuah undangan untuk melihat ekonomi sebagai perjuangan bersama, bukan kemenangan segelintir. Di balik ketenangan dan guyonan seorang menteri, ada jiwa seorang pemimpin yang sedang menyiapkan fondasi baru, ekonomi yang berpihak pada semua, bukan pada yang sudah berkuasa. Hari itu, di balik meja jati dan sorotan kamera, sejarah kecil mulai ditulis. Sebuah bab awal tentang harapan, tanggung jawab, dan tekad untuk membuat negeri ini kaya, bersama-sama. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengguncang ruang rapat. Tujuan kita sederhana. Mari kita kaya bersama. Sang menteri mengucapkannya tanpa naskah, dengan tatapan yang mantap dan nada yang penuh keyakinan. Tidak ada jargon teknis, tidak ada rumus ekonomi berbelit. Hanya satu pesan yang menembus batas angka dan grafik, bahwa kesejahteraan sejati bukan ketika segelintir orang menumpuk kekayaan, melainkan ketika seluruh rakyat ikut merasakannya. Ia lalu melangkah pelan ke depan layar presentasi, menunjuk grafik pertumbuhan yang terus menanjak namun tidak merata. Kalau hanya sebagian yang kaya, itu bukan keberhasilan, katanya lirih, tapi tegas. Suasana ruang rapat mendadak hening. Para anggota DPD yang semula sibuk mencatat mulai menatap langsung ke arahnya. Di balik tutur kata yang santai, tersimpan kritik halus terhadap sistem lama. Sistem yang kerap lupa bahwa angka pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah ilusi. Sang menteri berbicara tentang tujuan kemerdekaan yang dulu dicita-citakan para pendiri bangsa, memakmurkan rakyat, bukan memperkaya kekuasaan. Sejak awal merdeka, kita ingin rakyat makmur. Tapi jalannya sering lupa, ucapnya dengan nada getir. Ia seolah mengingatkan bahwa sejarah ekonomi Indonesia bukan hanya deretan krisis dan kebijakan, tapi juga cerita tentang arah yang sempat melenceng, di mana kemakmuran terjebak di tangan segelintir elit, sementara rakyat banyak tertinggal di pinggir jalan. Dalam nada yang lebih lembut, ia menambahkan, saya hanya ingin memastikan, kalau kita melangkah lagi kali ini, jangan ada yang tertinggal. Kalimat itu disambut anggukan pelan dari beberapa hadirin. Tak ada tepuk tangan, tapi ada getar yang terasa. Ia bukan sedang berjanji,
ia sedang mengingatkan bahwa ekonomi bukan permainan angka, melainkan keadilan yang nyata, bagaimana setiap kebijakan fiskal harus punya wajah manusia di baliknya. Hari itu, di tengah pidato yang tampak teknis, terselip filosofi besar, kekayaan tidak akan berarti jika tidak dibagi. Ia tidak berbicara tentang kapitalisme atau sosialisme, ia berbicara tentang keseimbangan. Tentang sebuah impian, Indonesia yang bukan sekadar tumbuh, tapi tumbuh bersama. Sebuah ajakan moral dari seorang menteri yang ingin menjadikan ekonomi bukan alat kekuasaan, melainkan jalan menuju keadilan sosial yang dulu tertulis di pembukaan UUD, dan kini, berusaha ia hidupkan kembali di tengah zaman yang mulai lupa arah. Sesi rapat berlanjut dengan suasana yang semakin dalam. Setelah berbicara tentang makna kesejahteraan bersama, sang menteri mulai menyinggung realitas yang selama ini sulit diakui secara terbuka, tumpukan utang negara dan warisan beban fiskal dari masa lalu. Ia tidak berusaha menyembunyikannya di balik istilah teknis. Kita harus jujur, katanya dengan nada tenang tapi menusuk. Negara ini sedang memikul beban berat dari keputusan-keputusan lama. Tapi justru dari sini kita mulai membersihkannya. Kata, jujur, meluncur begitu saja, tapi seolah menampar kesadaran banyak pihak yang hadir di ruangan itu. Ia kemudian memaparkan data tentang pembengkakan proyek-proyek raksasa yang dulu disebut sebagai simbol kemajuan, namun kini justru menjadi batu pemberat keuangan negara. Angka-angka yang ditampilkan di layar tidak hanya menunjukkan defisit, tapi juga potret kesalahan arah kebijakan yang terlalu berpihak pada kepentingan sempit. Kita harus akui, ada banyak kebijakan yang dulu lebih berpihak pada segelintir kelompok, bukan pada rakyat, ujarnya. Nada suaranya tidak marah, namun syarat dengan penegasan moral. Ia tahu, kalimat seperti itu bisa menimbulkan kontroversi, tapi juga tahu bahwa tanpa keberanian untuk bicara jujur, tidak akan ada perbaikan yang sejati. Beberapa wajah di meja rapat mulai menunjukkan kegelisahan. Ada yang menunduk, ada pula yang berusaha tetap datar. Namun sang menteri terus berbicara, menembus lapisan diplomasi politik yang kerap membungkam kejujuran. Ia berbicara tentang bagaimana keuangan negara harus kembali berpihak pada rakyat kecil, bukan pada proyek-proyek besar yang hanya memperkaya segelintir orang. Pembangunan tidak boleh menjadi ajang pesta bagi para elit, ucapnya tegas. Kalimat itu menggema kuat di seluruh ruangan, dan bahkan bagi mereka yang mendengarnya lewat siaran langsung, terasa seperti tamparan yang menggetarkan hati nurani. Lalu, ia menatap para anggota dewan dengan pandangan yang dalam. Saya tidak menyalahkan masa lalu, katanya pelan. Tapi saya ingin kita belajar darinya. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana semakin hening. Karena di balik kata-kata itu, tersimpan pesan besar tentang keberanian untuk memperbaiki tanpa dendam, untuk melanjutkan tanpa menipu diri. Ia ingin membuka bab baru dalam sejarah fiskal negeri ini, bab yang ditulis dengan tinta kejujuran dan kesadaran. Pidato itu berakhir tanpa tepuk tangan yang meriah, namun meninggalkan gema yang panjang. Di ruangan itu, banyak yang sadar, hari ini bukan sekadar presentasi tentang keuangan, tapi sebuah pengakuan, sekaligus ajakan untuk berubah. Dalam ketenangan suaranya, sang menteri menyalakan kembali semangat lama yang hampir padam, semangat untuk menegakkan keadilan ekonomi. Di tengah tumpukan laporan dan angka, lahir satu tekad baru, menata ulang arah negeri ini agar kembali ke tujuan aslinya, kesejahteraan yang merata, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rapat siang itu memasuki fase paling krusial ketika sang menteri mulai berbicara tentang arah baru kebijakan fiskal. Ia menatap layar yang menampilkan kata kunci besar, transparansi dan keberpihakan. Dua kata sederhana yang mengguncang fondasi lama birokrasi. Selama ini, fiskal sering menjadi permainan di balik meja, ucapnya dengan nada datar, namun setiap suku katanya terasa seperti palu yang memecah tembok kebiasaan lama. Ia tidak berbicara dengan emosi, tapi dengan kejelasan, sebuah gaya yang membuat semua orang tahu, ia bukan sedang berteori.
Ia sedang menggambar ulang peta keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus bisa ditelusuri hingga ke rakyat yang merasakannya. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus punya wajah manusia di baliknya, katanya sambil menatap hadirin satu persatu. Kalau uang itu tidak sampai pada mereka yang membutuhkan, maka kebijakan kita gagal. Kalimat itu mengalir seperti petir yang tenang, menggugah kesadaran bahwa transparansi bukan sekadar laporan publik, tapi tanggung jawab moral terhadap setiap keluarga yang menggantungkan hidup pada janji negara. Sang Menteri lalu memaparkan rencana digitalisasi sistem fiskal dan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia tidak menolak pembangunan, tapi menekankan keadilan dalam setiap rupiah yang dibelanjakan. Kita tidak anti proyek besar, tapi proyek besar harus punya manfaat besar juga untuk rakyat, ucapnya tegas. Ucapannya seolah menegaskan garis baru, bahwa era asal serap anggaran telah berakhir. Kini, setiap kebijakan fiskal harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di atas kertas, tapi di mata rakyat. Beberapa anggota dewan terlihat mengangguk. Bukan karena setuju sepenuhnya, tapi karena sadar bahwa arah ini tidak bisa dihindari. Zaman sudah berubah, rakyat sudah melek, dan tuntutan keadilan semakin keras. Di balik sikap tenang sang menteri, ada keberanian untuk menantang sistem yang selama ini dibiarkan berjalan tanpa arah. Ia tahu, langkah ini akan menimbulkan gesekan, tapi ia juga tahu, jika tak ada yang berani memulainya, bangsa ini akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakadilan fiskal yang sama. Ketika sesi presentasi mendekati akhir, suaranya menurun pelan namun tetap tegas. Kalau fiskal kita bersih, maka pembangunan akan jujur. Dan kalau pembangunan jujur, maka rakyat akan percaya lagi kepada negara. Kalimat itu menutup pemaparannya seperti mantra yang menenangkan. Ruangan kembali hening, tapi kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena keyakinan baru yang mulai tumbuh. Siang itu, di ruang rapat berlapis jati, bukan hanya kebijakan fiskal yang dibahas, tapi juga harapan bahwa keadilan bisa lahir dari keberanian seorang pemimpin yang memilih jujur ketika banyak memilih diam. Setelah menutup penjelasan tentang arah baru kebijakan fiskal, sang menteri mengambil jeda. Ia menatap ke arah jendela besar di sisi ruangan, di mana sinar matahari siang menerobos tirai, memantulkan cahaya ke atas meja rapat. Negara ini punya potensi luar biasa, katanya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi potensi itu tidak akan berarti kalau kita tidak berani berubah. Suasana ruangan hening, bukan karena kelelahan, tapi karena hadirin mulai menyadari bahwa yang sedang mereka dengarkan bukan sekadar pidato, melainkan pernyataan arah masa depan bangsa. Ia lalu berbicara tentang pentingnya kemandirian fiskal. Kita tidak bisa terus bergantung pada utang luar negeri. Kita harus tumbuh dari kekuatan kita sendiri, ujarnya tegas. Ia menjelaskan rencana jangka panjang untuk memperkuat pajak dalam negeri, mendorong investasi produktif, dan memangkas kebocoran anggaran. Namun di balik semua istilah teknis itu, ada satu pesan sederhana, Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Selama kita masih bergantung pada pinjaman, kita tidak benar-benar merdeka, katanya, menatap ke arah presiden yang duduk di ujung meja. Nada bicaranya tidak lagi sekadar teknokratik, tapi sudah menyentuh ranah ideologis. Ia bicara tentang kedaulatan ekonomi sebagai wujud dari kemerdekaan sejati. Bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan setiap 17 Agustus, tapi harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Kedaulatan ekonomi bukan slogan. Itu harus kita perjuangkan lewat kebijakan yang nyata, lanjutnya. Kalimat itu mengandung api kecil yang membakar semangat di ruangan. Beberapa pejabat yang semula pasif kini tampak mencatat serius, seolah sadar bahwa perubahan besar sedang digerakkan dari balik kata-kata itu. Ia juga menyinggung pentingnya keberanian moral dalam menjalankan reformasi. Akan ada yang tidak setuju, akan ada yang menentang. Tapi selama niat kita lurus, saya percaya rakyat akan melihat, ucapnya sambil menatap ke arah para menteri lain.
Kalimat itu seperti pesan untuk seluruh kabinet, bahwa kebijakan berani tidak selalu populer, tapi selalu dibutuhkan. Ia sadar, membersihkan sistem berarti melawan kenyamanan banyak pihak, namun tanpa keberanian, tidak akan ada sejarah yang berubah. Ketika akhirnya ia menutup pernyataannya, ruangan kembali sunyi. Tidak ada tepuk tangan berlebihan, tapi pandangan mata semua orang menunjukkan hal yang sama, penghormatan. Sang menteri menunduk sedikit, lalu berkata, "Mari kita mulai bab baru. Bukan dengan janji, tapi dengan kerja." Kalimat itu sederhana, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Di ruangan itu, di bawah cahaya siang yang menembus tirai, lahirlah tekad baru untuk membangun Indonesia dari pondasi yang lebih jujur dan mandiri. Hari itu, babak baru dimulai, bab tentang keberanian menghadapi kenyataan, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa ini bisa diselamatkan, asalkan ada yang berani memimpinnya dengan hati yang bersih. Usai rapat resmi berakhir, suasana di ruang kabinet mulai mencair. Para pejabat beranjak dari kursinya, beberapa berbincang pelan sambil menutup map berisi dokumen tebal. Namun sang Menteri Keuangan masih duduk tenang di tempatnya, memandangi lembar catatan yang kini penuh coretan tinta biru. Di wajahnya terpancar kelelahan, tapi juga keteguhan. Ia tahu, apa yang baru saja ia sampaikan bukan sekadar laporan, itu deklarasi arah baru. Di luar ruangan, suara kamera wartawan sudah menggema, tapi ia tidak segera berdiri. Ia butuh waktu sejenak untuk mencerna semuanya. Salah satu stafnya mendekat, membawa setumpuk berkas tambahan. "Pak, ini data pembaruan yang diminta DPD," ucapnya dengan sopan. Sang menteri tersenyum tipis, menerima berkas itu tanpa banyak bicara. Dalam hati, ia tahu pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah pintu rapat tertutup. Membersihkan sistem fiskal, memperbaiki kebijakan, dan menghadapi tekanan politik, semuanya akan menunggu di luar sana. Tapi ia tidak gentar. "Kita hadapi satu persatu," gumamnya pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Presiden Prabowo menghampirinya. Keduanya saling menatap sejenak, lalu berbincang dengan nada rendah namun penuh makna. "Kau tahu ini tidak akan mudah," kata Presiden dengan nada datar. Sang Menteri mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, nanti akan lebih sulit." Hening sesaat. Lalu Presiden menepuk bahunya. "Lanjutkan. Negara butuh orang yang berani jujur." Ucapan singkat itu cukup untuk menjadi bahan bakar semangat baru. Di balik ketegangan politik yang kian terasa, ada rasa saling percaya bahwa reformasi fiskal bukan sekadar kebijakan, tapi perjuangan moral yang harus dituntaskan. Keluar dari ruang rapat, sang menteri disambut sorot kamera dan pertanyaan tajam wartawan. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Semua akan kita perbaiki. Tapi butuh waktu dan kesabaran." Jawaban yang sederhana, namun memberi kesan tegas dan penuh keyakinan. Di luar gedung, angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang mulai turun. Seolah alam pun ikut menandai babak baru yang sedang dimulai, babak perjuangan membangun keuangan negara yang bersih dan berpihak pada rakyat. Malam harinya, di ruang kerjanya yang sepi, sang menteri menatap layar komputer yang menampilkan peta anggaran nasional. Angka-angka berjejer rapi, tapi di baliknya tersimpan nasib jutaan orang. Ia menyandarkan tubuhnya sejenak, lalu menulis satu kalimat di buku catatan kecil di samping meja, "Keadilan fiskal bukan tujuan, tapi jalan menuju kemakmuran bersama." Ia menutup bukunya, menatap lampu kota dari balik jendela, dan tersenyum tipis. Hari itu mungkin panjang, tapi sejarah baru telah dimulai, bukan di jalanan atau di mimbar politik, melainkan di ruang kerja seorang menteri yang memilih melawan ketidakadilan dengan cara paling sederhana, bekerja dengan hati yang jujur. Beberapa minggu setelah rapat besar itu, gema kebijakan fiskal baru mulai terasa ke seluruh penjuru negeri. Di media, nama sang Menteri Keuangan semakin sering muncul. Bukan karena kontroversi,
tapi karena keberaniannya membongkar hal-hal yang selama ini disembunyikan di balik istilah kebijakan lama. Ia tidak sedang mencari panggung, ia sedang menata ulang fondasi. Namun seperti biasa, perubahan besar selalu menimbulkan reaksi. Dari balik layar, kelompok-kelompok kepentingan lama mulai gelisah. Mereka yang dulu menikmati kenyamanan dari sistem tak transparan kini merasa terusik. Di tengah tekanan itu, sang menteri tetap bergerak. Setiap pagi ia memimpin rapat internal di Kementerian Keuangan dengan satu pesan yang selalu sama, kita harus buktikan bahwa sistem bersih bisa berjalan tanpa kompromi. Suaranya tegas, tapi nadanya tetap manusiawi. Ia tahu, sebagian bawahannya masih ragu, masih takut kehilangan posisi atau pengaruh. Tapi bagi dia, reformasi fiskal bukan sekadar kebijakan, itu misi. Ia ingin menjadikan Kementerian Keuangan bukan lagi simbol birokrasi kaku, tapi pusat keadilan ekonomi yang melayani rakyat secara nyata. Perlawanan mulai datang dalam berbagai bentuk, isu politik, tekanan media, bahkan sabotase halus di lapangan. Beberapa proyek yang ia hentikan mendadak menjadi bahan serangan publik, seolah ia sedang menghambat pembangunan. Tapi ia tidak terguncang. Lebih baik diserang karena bersih, daripada dipuji karena diam, ujarnya dalam satu wawancara. Kalimat itu viral, menyebar cepat di media sosial dan menjadi simbol sikap baru pemerintah, berani jujur meski tak populer. Ia tahu, dalam politik, kebenaran seringkali berharga mahal, tapi ia juga tahu, kejujuran selalu menang dalam sejarah yang panjang. Sementara itu, di luar gedung pemerintahan, rakyat mulai merasakan perubahan kecil. Subsidi yang dulunya bocor kini lebih tepat sasaran. Dana desa yang sering terlambat kini cair sesuai waktu. Transparansi anggaran mulai dibuka ke publik, dan laporan keuangan negara bisa diakses dengan lebih mudah. Bagi banyak orang, ini mungkin hal kecil, tapi bagi sang menteri, ini adalah langkah pertama menuju pemerataan yang sesungguhnya. Ia sering berkata kepada timnya, keadilan fiskal tidak datang dari satu kebijakan besar, tapi dari keberanian melakukan hal benar, sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di langit Jakarta, sang menteri berdiri di balkon kantornya. Dari ketinggian itu, ia menatap hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Para pekerja pulang, anak-anak tertawa, pedagang menutup lapak. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Mungkin ini baru permulaan, gumamnya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tantangan masih menunggu, dan musuh terbesar reformasi bukanlah orang lain, melainkan kebiasaan lama yang sulit hilang. Tapi ia juga tahu satu hal pasti, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berjuang dengan niat bersih. Dan malam itu, di langit oranye ibu kota, semangat itu menyala lagi, pelan, tapi pasti. Setelah beberapa bulan menjalankan kebijakan fiskal baru, sang menteri mulai menatap data ekonomi dengan mata berbeda. Layar di ruang kerjanya dipenuhi grafik, angka, dan tren yang sebelumnya hanya terlihat sebagai dokumen kering. Kini setiap angka memiliki cerita sendiri, tentang rumah tangga yang lebih sejahtera, tentang pedagang kecil yang kembali optimis, tentang investor yang mulai percaya lagi pada Indonesia. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perubahan kecil yang dilakukannya perlahan mulai membentuk gelombang besar di perekonomian. Ia lalu menyoroti capaian-capaian awal. Pertumbuhan ekonomi mulai stabil, inflasi terkendali, angka pengangguran sedikit menurun. Semua ini bukan hanya angka, tapi bukti nyata bahwa kebijakan yang tepat sasaran dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ini baru permulaan, katanya sambil menatap tim analis di sekitarnya. Kita harus memastikan momentum ini terus berlanjut, jangan sampai hilang di tengah jalan. Semangatnya menular, membuat seluruh tim merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar laporan triwulanan. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa sektor masih menunjukkan tanda-tanda lemah, terutama di bidang perumahan dan UMKM yang sempat tercekik akibat kebijakan lama.
Sang Menteri menanggapi hal itu dengan strategi konkret, menambah likuiditas, menurunkan suku bunga, dan mempercepat pencairan dana stimulus. Ia menekankan bahwa perekonomian adalah organisme hidup, harus diberi ruang bernapas, bukan dipaksa. Kita tidak bisa paksa orang membeli rumah atau mengambil kredit jika kondisi mereka belum stabil, jelasnya. Strategi ini menunjukkan sisi pragmatis sekaligus humanis dari kepemimpinannya. Salah satu momen penting terjadi ketika indeks kepercayaan konsumen mulai naik kembali. Dari angka yang semula menurun, kini terlihat tren positif. Sang Menteri menatap grafik itu lama, seolah membaca nadi bangsa. Ia tersenyum, bukan karena pencapaian pribadi, tapi karena rakyat mulai merasakan dampak nyata dari kebijakan yang dijalankannya. Ia tahu, optimisme ini rapuh, tapi juga penting untuk membalik sentimen masyarakat yang sempat suram. Ini bukan tentang angka di layar, tapi harapan yang kembali tumbuh, gumamnya. Menjelang malam, Sang Menteri duduk sendiri di ruang kerjanya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu masih banyak pekerjaan rumah, deregulasi, percepatan investasi, dan penguatan sektor real. Tapi malam itu, di tengah lampu kota yang berpendar di balik jendela, ia merasa satu hal pasti, fondasi ekonomi mulai kembali kuat. Setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap rupiah yang dialokasikan kini membawa makna, bukan sekadar angka, tapi kehidupan nyata bagi jutaan orang. Babak ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang jujur dan visioner mampu menyalakan kembali optimisme, meski tantangan masih mengintai di depan. Memasuki babak berikutnya, Sang Menteri mulai berbicara tentang langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia menatap layar yang menampilkan angka-angka investasi dan kredit yang mulai bergerak positif. Kita tidak hanya bicara teori, ujarnya sambil menunjuk grafik, ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan yang tepat sasaran bisa menggerakkan ekonomi. Ruang rapat yang semula dipenuhi ketegangan kini terasa lebih hidup. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa keyakinan bahwa perbaikan bukan sekadar janji, tapi kenyataan yang bisa dirasakan rakyat. Ia menekankan pentingnya mengalirkan likuiditas ke sektor real, terutama perumahan dan UMKM. Uang yang menganggur tidak ada manfaatnya, katanya sambil menatap pejabat eselon 1 dan 2. Strategi ini bukan sekadar memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lain, tapi menyalurkan energi ekonomi langsung ke tangan rakyat. Setiap rupiah yang disalurkan diharapkan bisa menciptakan efek domino, dari pekerja, pedagang, hingga investor yang kembali percaya. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan hasil nyata di lapangan, bukan hanya di laporan triwulanan. Sang Menteri kemudian membahas dampak dari langkah-langkah yang telah diambil. Suku bunga mulai turun, kredit investasi meningkat, dan kepercayaan konsumen kembali membaik. Lihat ini, katanya sambil menunjuk grafik indeks kepercayaan konsumen, angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan harapan rakyat. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang baik harus mampu membalik sentimen masyarakat dari pesimis menjadi optimis. Di ruang rapat, beberapa pejabat mengangguk perlahan, menyadari bahwa perubahan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi yang terukur dan berani. Momen paling penting datang ketika ia berbicara tentang bantuan langsung tunai, program magang bagi lulusan perguruan tinggi, dan stimulus transportasi. Semua program itu tidak hanya bertujuan memperkuat ekonomi jangka pendek, tapi juga membangun fondasi sosial yang kuat. Kita ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan kita, katanya. Suara lantang dan penuh keyakinan itu membuat semua orang di ruangan memahami satu hal, reformasi ekonomi yang berhasil harus menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat, bukan hanya laporan resmi di meja pejabat. Sore itu, sebelum rapat ditutup, Sang Menteri menatap sejenak seluruh hadirin. Ini baru awal, katanya, tugas kita adalah memastikan momentum ini terus berjalan, hingga ekonomi tumbuh lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh semua. Kalimat itu menutup sesi dengan nada optimis namun realistis. Di balik data,
angka, dan grafik, tersimpan satu pesan yang sederhana tapi kuat, kepemimpinan yang berani bertindak, konsisten, dan berpihak pada rakyat bisa membalik nasib ekonomi bangsa. Bab ini menjadi saksi awal dari sebuah transformasi yang perlahan tapi pasti mulai menorehkan jejak nyata di Indonesia. Bab terakhir ini dimulai dengan refleksi Sang Menteri atas seluruh perjalanan kebijakan fiskal yang telah dijalankan. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar yang menampilkan realisasi APBN hingga akhir triwulan ketiga. Angka-angka itu tidak sekadar data, bagi Sang Menteri, setiap rupiah yang tersalur adalah cerita rakyat yang terbantu, peluang yang kembali muncul, dan kepercayaan yang mulai pulih. Semua ini bukan akhir, tapi langkah terakhir dari bab awal yang panjang, gumamnya pelan, menegaskan bahwa perjalanan reformasi masih jauh dari selesai. Ia lalu menyoroti pencapaian BLT Sejahtera, program magang, dan stimulus transportasi Nataru yang telah berjalan. Ini bukan sekadar bantuan, tapi dorongan nyata untuk perekonomian, ujarnya. Ia menjelaskan bagaimana setiap program telah disusun agar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung. Di matanya, kesuksesan kebijakan diukur bukan dari jumlah rupiah yang dialokasikan, tapi dari senyum yang muncul di wajah masyarakat, dari tenaga kerja muda yang mendapat kesempatan magang, hingga pedagang yang mulai optimis kembali. Selanjutnya, Sang Menteri menyinggung upaya perbaikan iklim investasi dan deregulasi. Ia tahu bahwa ekonomi yang sehat tidak hanya dibangun lewat stimulus jangka pendek, tapi juga melalui fondasi yang kuat bagi pelaku usaha. Kita harus pastikan investasi mengalir ke sektor yang produktif dan strategis, katanya tegas. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini akan membuka peluang baru bagi UMKM, petani, dan pelaku industri lainnya, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata investor global. Ketika membicarakan capaian ini, ia juga mengingatkan bahwa semua keberhasilan tidak datang tanpa tantangan. Proses reformasi fiskal menghadirkan tekanan politik, skeptisisme publik, dan resistensi birokrasi. Namun ia menekankan bahwa ketekunan, keberanian, dan fokus pada kepentingan rakyat menjadi kunci agar setiap hambatan bisa dilewati. Kita harus berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan jangka panjang, ucapnya, menegaskan filosofi kepemimpinannya yang konsisten antara visi dan aksi nyata. Menutup bab ini, Sang Menteri berdiri di balkon kantornya, menatap lampu kota yang mulai menyala. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma harapan dan perubahan. Semua ini untuk rakyat, gumamnya. Ia tahu bab ini menutup periode awal, tapi juga membuka lembaran baru bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Dengan keyakinan bahwa kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat akan selalu menghasilkan dampak positif, ia menutup hari itu dengan satu pesan sederhana namun mendalam, bahwa kemakmuran sejati lahir dari keberanian, kejujuran, dan kerja nyata yang tak kenal lelah.